Halo bestinya Netani. Besti, meski udah meminta maaf, nama Ahmad Syaroni masih terus jadi sorotan. Terlebih diduga dalam pernyataannya melalui akun X-nya belum lama ini, Ahmad Syaroni yang juga meminta maaf karena belum bisa pulang karena diduga masih merasa belum aman, diduga terus diburu warganet, bahkan hingga ke Eropa. Setelah beredar dugaan foto Ahmad Syaroni dikabarkan ke Singapura, lalu beredar juga ia tengah umroh, kini beredar lagi Ahmad Syaroni diduga tengah ke Eropa. Bahkan warganet juga ada yang terlihat seraya mentertawakan nasib kurang baik yang tengah dialami Ahmad Syaroni sekarang, Besti. Meski dikabarkan jauh di Eropa, namun hal tersebut diduga tetap membuat warganet yang berada di sana melakukan pencarian Ahmad Syaroni. Hal tersebut terlihat dari banyaknya video yang beredar di sosial media, Besti. Meskipun perihal keberadaan Ahmad Syaroni ke Eropa masih simpang siur dan belum bisa dipastikan kebenarannya, lantaran belum ada konfirmasi secara resmi dari yang bersangkutan. Para legislatif itu, finding si itu ya, Iya. orang hashtag yang lucu juga tuh. Para diaspora. Jangan lupa orang Indonesia bukan di Indonesia aja, orang kita banyak juga di luar negeri gitu. Jadi menurut gua ya sekarang udah dinonaktifkan ya kabar lahirnya, seharusnya sih ya gentleman temuin atau mundur lah. Tapi sudah cukup puas nggak sih dan dinonaktifkan menurut lo sendiri? Apakah memang harus seperti apa hukuman yang pas? Ya memang seharusnya seperti itu sih menurut gua, kan sekarang lagi nunggu apa RUU Rampasan aset. Rampasan aset ya, yang banyak tuh teman-teman juga nge-share yang 17.8 itu ya. Itu ya mudah-mudahan cepat terlaksana, jadi ya jangan bisa ambil seenaknya hak orang dan dipakai pribadi buat hasil-hasil pribadi sih. Dan mungkin dengan keadaan Indonesia yang lagi seperti ini, warga Malaysia juga sebagian mereka mendukung Indonesia, mungkin sebagian dengan Banyak yang mendukung ya, mungkin dari negara memberikan tetangga. apa namanya bantuan-bantuan kayak minuman, makanan dari ojol kita gitu. Itu keren banget tadi kalau nggak salah hari ini yang semuanya order makanannya buat para ojol ya. Itu kan kayak orang luar aja maksudnya ngelihat orang Indonesia tuh persatuannya bagus sampai mereka support gitu. Masa katanya wakil rakyat itu kan harusnya mewakilkan kita gitu, harusnya begitu ya. Seharusnya ini akan jadi pelajaran yang bagus banget buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang di atas sana sih. Sumpah drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini anjir. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa, sampai ada posternya Finding Sahroni di Eropa anjir. Ini kayak One Piece anjir, beneran dicari di sana. Supaya di Indonesia ini random banget bisa ketemu hal kayak gitu loh. Dan coba dong yang bisa buat poster, buatin poster kayak di One Piece gitu. Kasih bounty kalau misalkan bisa nemuin lokasinya Sahroni di Eropa anjir, di lock di sana. Masih nggak kebayang aku kalau jadi Bang Ahmad Syaroni, bener-bener. Aduh, bertubi-tubi kali masalahnya. Aduh, kemarin hartanya hilang, rumahnya dikosongin orang, tambah lagi jabatannya pun melayang, udah nggak jadi DPR lagi, udah dinonaktifkan katanya. Tapi tenang kawan-kawan, Bang Syaroni itu kan crazy rich Tanjung Priuk, uangnya nggak habis-habis, banyak. Bahkan sekarang katanya Indonesia lagi masalah gini, rumahnya habis dikosongin warga, dia malah kemana? Ke Singapura katanya. Bahkan ada yang bilang dia ke Eropa, ke Jerman. Keren kan? Jadi gimana Eropa Bang Syaroni? Indah? Indah kali nggak? Aku yakin mau di Eropa bagian mana kayak kan, dia makan, jangankan makan minum ya, telan ludah pun susah, mikirin rumahnya kayak mana rumah itu ya.
Gimana lah ijazah yang hilang itu, gimana sertifikat rumah yang hilang itu. Tapi kan gimana kawan-kawan? Bang Saroni setelah sampai ke Indonesia nanti lihat rumahnya akan shock kaget ya. Hah? Itu. Terus dia akan renovasi rumahnya, ya kan, akan tinggal di situ lagi, ya kan, akan biasa-biasa aja atau nanti akan pindah rumah. Atau mungkin akan tetap di Eropa, nggak banyak. Sementara itu, selain ramainya pencarian Ahmad Syaroni di Eropa, figur Iron Man milik Ahmad Syaroni yang dijarah warga pun ramai banget, Besti. Hal tersebut lantaran menurut warganet Iron Man yang telah pindah tangan itu dianggap berada di tangan yang kurang tepat, hingga membuat warganet menganggap perlu dijemput. Kasian, panas katanya di tempat yang sekarang. Bahkan beredar juga video buatan warganet yang diduga seolah Iron Man tersebut kini jatuh miskin hingga mengamen, Besti. Cuma harganya udah selangit. Selang itu berapa? Ya hampir 200 juta lah ya. 250 juta. Oke. Awal tuh penggemar banget ya Iron Man. Ya anggap aja Ronnie Man lah. Tony Stark, bukan Tony Stark, Ronnie Stark. Ya senang aja, senang dengan jenis robotnya. Pulangkan saya ke rumah Sahroni. Saya tidak tahan lagi di sini. Iron Man, jangan sok pahlawan deh. Udah miskin juga. Tolong belikan gas 3 kelmo di Mpok Siti, ya. Cuci yang bersih ya, Man. Nanti udah selesai, jangan lupa dijemur juga. Jangan kebanyakan air, Man. Kalau masak nasi nanti jadi bubur. Woi, Iron Man, kerja yang bener. Masa benerin antena aja nggak bisa? Kalau nggak bisa, biar gue bantu, biar jadi rongsokan. Biar tahu rasa. Gimana rasanya hidup dengan orang miskin? Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Guys, kalian inget Iron Man Syahroni yang jatuh miskin kemarin? Tahu gak sekarang di mana? Iron Man-nya sekarang menjadi tukang ngebul, Wak. Sate perintis. Dia sadar, sekarang dia sudah bukan pewaris, dia perintis. Kerja dulu, ngebul dulu. Kemarin-kemarin dia udah ngerasain hidupnya enak nih sama wakil rakyatnya. Sekarang ngerasain jadi rakyatnya nih, nyari duit nih. Pay info, kita ramein di mana nih tukang sate. Kita ramein Iron Man yang ladenin, guys. Semangat ya Iron Man, rasain derita jadi rakyat ya. Udah bukan sama wakil rakyat kamu dikukut, sekarang kamu sama rakyat. Semoga laris manis jualan satenya. Diduga masyarakat masih marah, Besti, karena tak hanya diburu hingga ke Eropa, walaupun belum pasti Ahmad Syaroni di sana. Tapi diduga akun Facebook Ahmad Syaroni pun digeruduk dan banyak dibahas di sosial media. Foto-foto diduga Ahmad Syaroni dalam laman Facebook tersebut bahkan direview oleh banyak netizen. Terutama foto yang diduga Ahmad Syaroni menggunakan celana warna pink. Emang kenapa sih Besti celana warna pink?
Pink kan warna yang lembut, bagus juga. Tapi kok diramein? Bahkan gak cuma di review Besti, diduga masih kesal pada Ahmad Syaroni, netizen juga bahkan mengunggah meme tentang fashion Ahmad Syaroni tersebut. Sorry, kita semua tuh punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Dulu sama sekarang tuh penampilan pasti berbeda. Kayak mukanya jadi lebih bening gitu ya kan, lebih stylish gitu. Tapi sejauh gue melihat dan mengenal teman-teman gue, ini yang paling jauh ini. Ron, lu waktu pakai celana pink tuh di pikiran lu tuh apa? Gue tidak menjadikan warna sebagai patokan untuk gender ya. Tapi mostly laki-laki tuh jarang mau pakai baju atau celana warna pink. Ini pinknya pink Barbie. Masya Allah. Segala update status ya kan with Om Agus. Kata gue sama Syar, lu lihat tuh mukanya Om Agus kayak terpaksa banget foto sama cowok pakai celana pink Barbie. Berdamai dengan apa yang terjadi. Mungkin Black Mamba itu punya Syaroni. Jujur tak mudah untuk percaya ini soal foto yang ada di sini. Oh gila, lihat yang ini, menor sekali. Kau mempostingnya, ku melihatnya. Oh gila, sama yang ini, gila sekali. Udah. Sementara itu, Besti, kondisi rumah Ahmad Syaroni yang sebelumnya ramai digeruduk dan dijarah, kini ramai di video yang beredar di sosial media sudah kondusif dan terlihat ada bagian depan yang ditutupi oleh terpal warna biru pasca terjadinya penggerudukan dan penjarahan. Nah, bicara soal kerusuhan yang terjadi, bintang Emon dalam video yang beredar di sosial media juga ramai nih Besti. Dalam video tersebut, ia diduga membahas perihal demo yang jadi ada kericuhannya. Sudah ditutup ya dan dipasang spanduk dari tetangga-tetangga RT. Oke, ini di Gang Tahun. Ini digembok
Waduh, abang jadi lewat sini. Pagi ini rumah Pak Roni nih. Pagi ini nih saya di sini nih habis. Kalau ada counter narasinya soal lagian masyarakat mukul duluan sih, bedain powernya Pak, ya. Power lu tuh banyak, lu punya pentungan, lu punya tameng, lu punya pistol, lu punya mobil. Yang semuanya ini dari duit orang nih. Lu punya aturan untuk membenarkan kekerasan yang lu lakukan. Ada aturan itu. Lu digaji. Lu orang biasa memukul gara-gara emosi doang. Kalau lagi sial ketangkep, bisa lu hukum, bisa lu peres. Itu beda. Makanya orang dengan power kayak gitu harusnya diisi sama orang yang kebijaksanaan tinggi. Masalahnya orang yang masuknya nyogok, masuknya pakai orang dalam. Anak baru lulus SMA pendidikan 6 bulan punya nggak kebijaksanaan itu? Ya bismillah aja. Halah, acap. Kalau polisi libur 2 hari dari negara ini juga pada chaos semuanya. Lah emang. Makanya yang kita benci tuh bukan fungsi polisinya, tapi orang-orang nggak kompeten yang ngisi fungsi polisi ini. Kok memahami itu aja nggak bisa sih? Alah, ntar kalau ada apa-apa juga paling nyari temen atau saudaranya yang polisi. Nah itu lagi poinnya. Kenapa untuk sesuatu yang melibatkan dengan polisi harus pakai hubungan personal? Kenapa? Berarti kan ada yang salah. Berarti kan kalau gue lapor gue bukan temennya, gue bukan saudaranya, berarti gak terlalu diwarok dong. Dah, kok gitu bangga sih? Ya terus bagaimana? Kita mah cuma ngelaksanain tugas doang. Ya terus kita juga bagaimana Pak? Emang kita emang demonya pengen ke DPR, marahnya ke DPR. DPR-nya masang eluh, masa gara-gara masang eluh kita jadi harus hilang marahnya? Jadi harus sopan santun, lemah lembut lagi. Kayak yang udah berapa tahun gini. Ya bagaimana? Kita juga nggak tahu Pak. Orangnya nggak ada. Hah? Orangnya nggak ada. Orangnya? Kemana? Udah. Apa? Oh Singapura. Ya udah kalau kembali mau kabur mau ayo. Oh ke Singapura. Naik pesawat. Kemarin kan masalahnya banyak ya. Ya kemarin saya lihat ini macet. Ya Besti, semoga kondisi kita semua makin kondusif ya. Tidak ada lagi kerusuhan, kita semua damai. Dan segala yang jadi tuntutan rakyat bisa direalisasikan, bisa dipertimbangkan dan dikabulkan dengan damai. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.